Halo rekan-rekan tenaga kesehatan, tahukah kalian bahwa pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik? Apakah teman-teman tahu bahwa menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2013, kesalahan pada tahap pra-analitik menyumbang sekitar 61% dari total kesalahan, sedangkan tahap analitik sebesar 25% dan pasca-analitik 14%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan justru terjadi pada tahap pra-analitik. Lalu, apa yang dimaksud dengan tahap pra-analitik itu? Di tahap ini, sampel diambil dari pasien, diberi identitas, dan dipersiapkan dengan benar. Sekecil apapun, seperti label tertukar atau cara penyimpanan yang salah, bisa memengaruhi hasil. Karena itu, ketelitian sangatlah penting. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan pra-analitik di laboratorium. Yang pertama, persiapan pasien dan identifikasi. Pada tahapan ini, pastikan sudah ada work order yang sesuai sebelum pengambilan sampel. Kemudian, pastikan kondisi pasien sesuai persiapan tes, apakah pasien berpuasa atau dalam pengaruh obat. Konfirmasi kesesuaian identitas pasien pada job list dan barcode yang ditempel, paling tidak terkait nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medik. Kemudian, pemilihan dan persiapan alat. Pastikan jarum, holder, dan tabung steril dalam kondisi baik. Kemudian gunakan tabung vakum yang sesuai jenis pemeriksaannya. Berikut merupakan jenis dan fungsi tabung darah Vacutainer. 1. Tabung vakum natrium sitrat. Ditandain dengan tutup berwarna biru dan adanya antikoagulan natrium sitrat di dalam tabung. Berikut adalah fungsinya. Yang kedua adalah tabung dengan tutup berwarna kuning atau SST. Tabung ini mengandung gel separator atau clot aktivator untuk memisahkan serum dari sel darah. Berikut adalah fungsinya. Yang ketiga adalah tabung vakum EDTA, ditandai dengan tutup berwarna ungu dan adanya antikoagulan EDTA di dalam tabung. Berikut adalah fungsinya. Yang keempat adalah tabung dengan tutup berwarna abu-abu. Tabung ini berisi natrium fluorida atau kalium oksalat. Berikut merupakan fungsinya. Kemudian ada prosedur pengambilan spesimen darah yang tepat. 1. Pilih vena yang tepat, umumnya di fossa cubiti. 2. Lakukan desinfeksi area dengan alkohol 70% dan biarkan mengering. 3. Pasang torniket dan jangan lebih dari 1 menit. 4. Lakukan venipuncture dengan sudut yang tepat antara 15-30 derajat. 5. Isi tabung sesuai order of draw. Berikut merupakan urutan tabung darah Vacutainer. Pertama adalah tabung koagulasi dengan tutup berwarna biru. Kemudian tabung dengan tutup berwarna kuning atau SST. Baru kemudian tabung dengan antikoagulan EDTA dengan tutup berwarna ungu. Lalu tabung dengan tutup berwarna abu-abu. Ingat, mengikuti urutan pengisian tabung vakum yang benar sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang antara zat aditif yang berbeda yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium. Misalnya, jika tabung EDTA digunakan sebelum tabung koagulasi, residu EDTA dapat mengganggu hasil tes koagulasi. Dengan memahami dan menerapkan urutan penggunaan tabung Vacutainer yang tepat, tenaga kesehatan dapat memastikan kualitas sampel darah yang optimal, sehingga mendukung diagnosis dan perawatan pasien yang akurat. 6. Tahap terakhir dari prosedur pengambilan darah, yaitu setelah tabung terisi darah, jangan lupa lepaskan torniket sebelum menarik jarum. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengambilan spesimen darah dengan tabung Vacutainer. Yang pertama, yaitu perhatikan volume sampel. Volume spesimen yang diambil harus mencukupi kebutuhan pemeriksaan laboratorium yang diminta atau dapat yang mewakili objek yang diperiksa. Contoh, pada tabung enasitrat, rasio optimal adalah 9 bagian darah banding 1 bagian antikoagulan, atau tabung harus terisi penuh sesuai tanda batas di kemasan tabung.
Jika volume darah kurang, konsentrasi sitrat menjadi terlalu tinggi dibandingkan darah, yang menyebabkan hasil pemeriksaan PT atau prothrombin time dan APTT atau Activated Partial Thromboplastin time menjadi lebih panjang atau lambat. Dan apabila volume darah terlalu penuh, dapat mengakibatkan darah membeku lebih cepat karena antikoagulan tidak cukup, menyebabkan hasil bisa lebih pendek atau tidak valid. Berikut adalah volume sampel darah pada tabung Vacutainer. Yang kedua, perlakuan pada tabung darah Vacutainer. Pada tabung vakum natrium sitrat dengan tutup biru, sampel dihomogenkan sebanyak 3-4 kali. Lalu tabung tutup kuning, sampel dihomogenkan sebanyak 5 kali. Kemudian pada tabung vakum EDTA dengan tutup warna ungu, sampel dihomogenkan sebanyak 8-10 kali. Dan tabung vakum tutup berwarna abu-abu dihomogenkan sebanyak 8-10 kali. Ingat, lakukan proses homogenisasi dengan cara membolak-balikkan tabung secara perlahan dan pastikan tidak dikocok dengan kencang guna mencegah kerusakan sel darah. Yang terakhir, perhatikan juga pelabelannya. Pertama, spesimen darah harus diidentifikasi dengan label yang benar sebelum dikirim ke laboratorium. Kedua, penempelan label tidak boleh menutupi jendela tabung atau bagian bening tabung agar dapat melihat volume dan kualitas spesimen. Ketiga, penempelan label identitas direkatkan pada tabung vakum dengan posisi vertikal, dan identitas dapat terbaca dengan jelas. Keempat, posisi label tidak horizontal, tidak kusut, tidak miring, dan tidak menumpuk. Berikut adalah dampak dari penggunaan tabung darah Vacutainer yang salah. Jadi begitulah penjelasan mengenai tahap pra-analitik di laboratorium. Mari kita maksimalkan tahap pra-analitik untuk hasil laboratorium yang terjamin akurat. Sekian dan terima kasih.